Nah ini anak cucu Rasulullah, ini memang apa bedanya atau dengan yang lain? Beda. Emang nggak sama. Mohon maaf, memang beda nggak sama. Katanya. Orang harus ngerti bedanya di mana. Zatnya berbeda. Maksudnya zat itu bagaimana? Cetakan aslinya, bahan dasarnya beda. Nama boleh sama, tapi adonannya beda. Lah kita ini butuh enggak sama anak cucu Nabi? Islam ini butuh. Karena darah Nabi ada di situ. Kalau mengatakan darah nggak ada manfaatnya, naudzubillah min dzalik. Ini akidah yang bejat. Ini akidah yang bejat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Antum simak video ini sampai selesai. Ceramah dari Habib Nopel. Antum insya Allah akan sepakat dengan saya bahwa ini asli doktrin, teman-teman ya. Doktrin untuk mendapatkan kemuliaan dari masyarakat, untuk mendapatkan pujian, sanjungan, kemudian agar masyarakat, terutama orang awam, melebihkan mereka dibanding orang-orang yang mungkin bukan berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Meskipun, nah ini catatannya, meskipun dia sendiri Habib Nopel ini dan para Habib-Habib yang lain, mana buktinya bahwa dia sah sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW? Apalagi beliau mengatakan di video ini, cetakan dari keturunan Nabi Muhammad dan yang bukan keturunan Nabi Muhammad itu beda. Allahu Akbar. Sampai membangga-banggakan dalam urusan darah, teman-teman ya. Pernahkah kita mendengar satu dalil, teman-teman, baik dari Al-Quran maupun Sunnah maupun perkataan para ulama salaf, teman-teman, bahwa mereka mengatakan yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah yang tersambung nasabnya sampai ke Rasulullah SAW. Ini nggak ada. Bahkan Allah berfirman dengan begitu gamblangnya, teman-teman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang yang paling bertakwa. Ukurannya di sisi Allah Azza wa Jalla yang paling mulia adalah ketakwaan. Kemudian Rasulullah pernah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalukum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malukum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak melihat bentuk rupa kalian dan tidak pula memandang harta benda kalian. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla memandang hati dan perbuatan kalian. Hati maksudnya adalah keikhlasan dalam beramal soleh. Kemudian perbuatan artinya amal kita bersesuaian tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ingat teman-teman, Rasulullah pernah bersabda, وَمَنْ بَطَأَ بِهِ أَمَلُهُ لَمْ يُسْرِئْ بِهِ نَسَبُهُ. Dan barang siapa yang amalannya lalai, maka silsilah keturunannya atau nasabnya tidak bisa menolongnya. Artinya teman-teman, kalau kita tidak mengusahakan amal soleh untuk diri kita sendiri, meskipun kita ini keturunan kiai, keturunan gus, keturunan habaib, bahkan nyambung silsilah kita kepada Rasulullah SAW, tidak ada artinya. Sampai-sampai Rasulullah pernah bersabda, wahai Fatimah, mintalah apapun harta yang ada pada diriku, akan tetapi aku tidak bisa menolongmu di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini artinya Rasulullah, teman-teman, memandang seluruh manusia itu sama. Ya, kalau bertakwa, maka kebaikan pula yang akan kita dapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kalian sendiri beramal dengan buruk, meskipun nasabmu tersambung kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah tidak bisa menolong kalian. Ini jelas Rasulullah mengatakan kepada putrinya sendiri. Apalagi ini yang jaraknya 1400 tahun yang lalu. Kemudian secara pembuktian juga, mana buktinya kalau kalian ini benar sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW? Apalagi di ceramah ini jelas, teman-teman ya, kita bisa menangkap seolah-olah merendahkan orang-orang yang tidak tersambung nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW. Kita simak videonya. Ini bab penting. Mohon maaf, cinta anak cucu Nabi di Indonesia, anak cucu Nabi disebut Habib di Indonesia. Lah kalau di Mesir lain Sayyid. Ya, di Mekah, di Madinah disebut Syarif. Beda lagi sebutannya Syarif. Makanya nanti kalau kita baca kitab-kitab kuno, itu cari sebutan Habib nggak ketemu. Syarifan min auladin Nabi SAW. Seorang syarif, anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini anak cucu Rasulullah, ini memang apa bedanya atau dengan yang lain? Beda. Emang nggak sama. Mohon maaf, memang beda nggak sama. Katanya. Orang harus ngerti bedanya di mana. Zatnya berbeda. Maksudnya zat itu bagaimana? Cetakan aslinya, bahan dasarnya beda. Astagfirullah. Mungkin namanya mirip jenengan. Misal ada anak cucu Nabi namanya Ahmad Purnomo Salim. Misal
Oh jenengan kok namanya sama? Nama boleh sama, tapi adonannya beda. Adonannya beda bagaimana? Lah yang satu ini adalah turunan Nabi Muhammad SAW. Secara genetis gennya lain. Makanya kalau ada orang mengatakan Habib itu sama dengan yang lain, orang itu telah membodohi dirinya sendiri. Nggak sama. Nggak samanya di mana? Contoh, boleh ya? Mohon maaf saya mau belak-belakan ngomong ini karena nggak ada yang nerangkan. Betul tak betul? Minim orang nerangkan. Sebetulnya nggak pantas saya nerangkan. Seharusnya yang nerangkan yang lain. Ya, mestinya Gus yang nerangkan. Mestinya Gus yang nerangkan, bukan saya. Bukan saya, tapi Gusnya nggak nerang-nerangkan, jadi terpaksa saya nerangkan. Saya wakili ya Gus ya. Sekarang saya mau nanya, jenengan manusia atau bukan manusia? Halo. Jenengan manusia atau bukan manusia? Manusia. Ada seorang kiai, Lah ada Habib yang tinggal di pesantren kiai tersebut, cucu Nabi, cucu yang ke-37, keturunan ke-37. Kiainya nih kelihatan hormat, ngeladeni, ngelayani, padahal Habibnya beling. Ditanya sama santri-santrinya, "Yai, kenapa sih kok jenengan merendah-rendah sama orang yang seperti ini? Lawang polahnya seperti ini, tingkahnya seperti ini, ngajinya aja belum baik. Kenapa jenengan muliakan? Sementara kami yang ngajinya bagus, yang kami taat, kenapa kok biasa-biasa saja?" Jawabannya, kakeknya juara 1 Inter Alam Semesta. Kakeknya ini juara 1 Inter Alam Semesta. Saya berharap cucunya ini bisa jadi juara seperti kakeknya. Makanya saya ladeni. Ini kiai genah atau enggak genah? Genah atau enggak genah? Lah kalau ada orang bilang kiainya enggak genah, yang enggak genah siapa? Yang bilang. Dan jenengan mau ikut yang mana? Pertanyaan saya, mau ikut yang mana? Mau ikut yang mana? Yang genah. Mohon maaf ya, ini gamblang atau enggak gamblang? Gamblang atau enggak gamblang? Lah kita ini butuh enggak sama anak cucu Nabi? Islam ini butuh. Karena darah Nabi ada di situ. Kalau mengatakan darah enggak ada manfaatnya, naudzubillah min dzalik. Ini akidah yang bejat kalau sampai mengatakan darahnya Rasul gak ada manfaatnya kalau perilakunya gak benar. Kualik. Kalau darah itu mesti manfaat, kalau perilaku bisa berubah-ubah. Betul kan? Hari ini baik, besok bisa jadi bejat. Hari ini bejat, besok bisa jadi baik. Tapi kalau darah gak bisa dirubah. Jangan bisa rubah golongan darah? Gak bisa. Makanya kalau kita buka di Al-Quran ini contoh biar melek. Maksud saya apa? Ayo kembali kepada jalannya kiai-kiai dulu, jalannya ulama-ulama dulu, bergandengan tangan dengan semua anak cucu Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang menyombongkan diri sama anak cucu Nabi, walaupun ilmunya jauh lebih tinggi, tetap merendahkan diri. Dan itu bukti ketinggian ilmunya. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa merendahkan diri, Allah angkat derajatnya. Semakin hebat, dia akan semakin tidak mau merasa punya sesuatu. Jadi ukurannya gampang. Kalau ada ulama, siapapun ulamanya, kok merasa lebih hebat dari manusia yang lain, siapapun manusianya, apalagi itu cucu Nabi, berarti dia bukan ulama yang benar. Ada salah, salah, sesuatu yang salah, dan salahnya fatal. Salahnya fatal. 1000% ini adalah doktrin, teman-teman ya. Antum perhatikan tadi ya, ketika dia berbicara soal darah ya. Ketika ada orang, katanya Habib Nopel ini, yang mengatakan darah itu tidak penting meskipun darah Rasulullah, dia mengatakan orang ini asli bejat. Subhanallah, teman-teman ya. Kemudian dia memberikan analogi bahwa kalau darah itu tidak bisa berubah ya. Soal darah itu tidak bisa berubah, yang namanya sudah bersambung kepada Rasulullah gak bisa dikotak-katik. Tapi soal perilaku katanya bisa berubah. Yang tadinya maksiat kemudian bisa bertobat. Nah, apa bedanya kalian meskipun seandainya benar tersambung darah kalian kepada Rasulullah, ditambah lagi dengan maksiat ya,
Masa iya kami harus terus muliakan? Apalagi kamu ini kan tidak ada buktinya bahwa kamu benar tersambung sampai ke Rasulullah. Ini asli teman-teman ya. Sampai-sampai di ujung video itu menyatakan bahwa kalau ada ulama yang tinggi ilmunya tapi tidak menghormati keturunan Nabi Muhammad, tidak ada artinya kalian sebagai ulama. Kalau kalian tidak menghormati keturunan Nabi Muhammad, keturunan yang mana dulu? Yang jadi pertanyaannya, keturunan yang mana dulu? Ya, keturunan seperti kamu ini yang sering menyampaikan cerita-cerita khurafat, ya, meninggikan derajat habib-habib kalian, wali-wali kalian di atas orang lain, ya. Sejak kapan Allah memberikan kemuliaan atau mengkotak-kotakkan manusia, ya, terkait dengan kemuliaannya? Kalau keturunan Nabi Muhammad pasti mulia, kemudian yang bukan tersambung darahnya kepada Rasulullah tidak mulia. Bagaimana ini, ya? Terus apa itu firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan inna akramakum indallahi atqakum? Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah yang paling bertakwa. Ini firman Allah loh. Tidak ada Allah mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang paling mulia adalah yang tersambung darahnya atau nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah sendiri yang mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak memandang bentuk rupa kalian, dan tidak pula Allah memandang harta benda kalian. Tapi yang Allah pandang adalah hati dan perbuatan kalian. Hati berkaitan dengan keikhlasan kita di dalam berbuat, di dalam beramal soleh. Kemudian perbuatan terkait dengan amal soleh, bersesuaian tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Sejak kapan? Tolong datangkan kita dalil, ya, bahwa Allah mengatakan yang paling mulia adalah keturunan Nabi Muhammad. Tidak ada. Kalau memang berhubungan dengan darah itu, kalau memang darah tersambung kepada Rasulullah itu menunjukkan kemuliaan, lalu kenapa anaknya Nabi Nuh alaihissalam, teman-teman, menjadi ahli neraka? Padahal dia darahnya tersambung kepada ayahnya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Lalu kalian ini yang jaraknya 1400 tahun yang lalu hanya modal mengaku-ngaku, tidak ada buktinya. Kemudian kalian seolah-olah merendahkan, sadar atau tidak, tapi ini merendahkan orang-orang yang bukan disebut zuriat Nabi atau nasabnya tersambung kepada Rasulullah SAW. Ini asli doktrin. Ini luar biasa doktrin. Kalau antum cermati teman-teman, dari awal sampai selesai isinya kerusakan semua, ya. Dan tidak ada tujuan lainnya, sadar ataupun tidak sadar, Habib Nopel ini yaitu mendapatkan kemuliaan dari masyarakat, agar dipisahkan bahwa yang paling mulia, ya, di sisi Allah adalah keturunan Nabi Muhammad yang tersambung nasabnya, dibandingkan mungkin dengan ustadz-ustadz atau kiai-kiai, ulama yang biasa yang tidak memiliki nasab tersambung kepada Rasulullah SAW. Kalau kita tidak tahu dalil, teman-teman, maka kita akan terpedaya dengan ceramah-ceramah model seperti ini. Maka kita akan membenarkan apa yang dia katakan, padahal ini jelas bertentangan dengan firman Allah, bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW. Sebagaimana yang kita katakan di awal, Rasulullah bersabda loh, wa man batu'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalannya lalai, teman-teman, maka silsilah keturunannya, nasabnya tidak bisa menolongnya, ya. Bayangkan kalau antum lalai, ya, dalam beramal soleh, bermalas-malasan, meskipun nasabmu tersambung kepada Rasulullah, maka kata Rasulullah tidak ada artinya, alias nasabmu tidak bisa menolongmu. Ini soal nasab loh, ini soal darah loh, ya. Ini bantahan dari Rasulullah. Orang-orang yang mengagungkan darah, ya, tersambung kepada Rasulullah, meskipun dia bermaksiat, tetap lebih mulia daripada para ulama yang berilmu. Allahu Akbar. Mana dalilnya, ya? Orang yang tersambung nasabnya ke Rasulullah, meskipun dia bodoh, suka bermaksiat, lebih mulia daripada ulama, para kiai yang berilmu. Bukankah Allah berfirman secara umum, teman-teman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah para ulama, para alim ulama, orang-orang yang berilmu tinggi dalam urusan agama. Dan ini bukti bahwa para ulama itu dimuliakan, dikatakan langsung oleh Allah bahwa mereka salah satu yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla dalam berbuat maksiat, ya, baik maksiat atau dosa kecil maupun besar. Para ulama yang paling takut, teman-teman, berbuat dosa. Lalu bagaimana Habib ini memberikan ukuran bahwa Habib meskipun jahil, bodoh, bermaksiat,
kemudian ada ulama yang ilmunya tinggi, tapi ulama tersebut tidak menghormati keturunan Nabi tersebut meskipun bodoh, maka tidak ada gunanya keilmuannya. Ini dalil dari mana ya? Statement siapa yang pernah berkata seperti ini? Kalau bukan keluar dari klan-klan mereka saja. Tidak akan antum jumpai keluar dari lisan para ulama. Silahkan cari ya. Silahkan cari. Itu pun kalau benar dia keturunan Nabi Muhammad SAW. Mana buktinya? Mana buktinya teman-teman ya? Mana buktinya kalau dia ini keturunan Nabi Muhammad SAW? Meskipun saya sering mengulang-ulang perkataan saya nggak peduli mau keturunan Nabi Muhammad asli maupun palsu. Yang saya pentingkan adalah ajarannya bersesuaian tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kalau di video ini dia membangga-banggakan darah teman-teman, sampai-sampai mengatakan keturunan Nabi Muhammad itu cetakannya beda dengan yang bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Apalagi mengatakan kalau ada ulama yang ilmunya tinggi tidak menghormati keturunan Nabi Muhammad, meskipun keturunan Nabi Muhammad itu bodoh, jahil, maka tidak ada gunanya keilmuan ulama tersebut. Ini doktrin teman-teman ya. Ini doktrin asli. Sekali lagi teman-teman, sebagai penutup teman-teman, bahwa ingat firman Allah Azza wa Jalla itu yang harus kita pegang, bahwa seorang itu mulia bukan karena silsilah keturunannya. Kalau memang silsilah keturunan itu bisa membuat seorang mulia, lalu kenapa Rasulullah bersabda, "Wa man batu'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Barang siapa yang lalai di dalam beramal soleh, maka silsilah keturunannya tidak bisa menolongnya. Artinya silsilah keturunanmu, nasabmu, darahmu yang tersambung kepada Rasulullah tidak bisa membantumu kalau kamu tidak mengusahakan sendiri amal soleh untuk dirimu. Kemudian gamblang sekali firman Allah Azza wa Jalla ini teman-teman. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Dan tentunya takwa ini berkaitan dengan amal soleh. Dan amal soleh tidak bisa dilepas dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dan sebagai penutup, satu hadis yang sudah kita baca di awal, Rasulullah mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malukum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak memandang bentuk rupa kalian, apalagi darah kalian. Allah tidak memandang itu semua teman-teman. Dan Allah juga tidak memandang harta benda kalian. Tetapi kata Rasulullah, Allah hanya memandang hati dan perbuatan kalian. Hati maksudnya adalah keikhlasan di dalam berbuat, bertindak laku teman-teman, kemudian beramal soleh ya. Kemudian perbuatan maksudnya adalah amal soleh yang bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu maksudnya teman-teman. Jadi bohong ceramah-ceramah seperti ini teman-teman ya. Dari awal full durasi sampai selesai adalah doktrin semata teman-teman, meskipun sadar atau tidak sadar. Semoga ini bermanfaat bagi kita teman-teman, sebagai nasihat dan sebagai masukan bahwa kita jangan menelan mentah-mentah. Apalagi di zaman sekarang ini teman-teman, terlalu banyak doktrin ya. Doktrin entah sadar atau tidak, tapi tujuannya ujung-ujungnya untuk mendapatkan kemuliaan dari masyarakat, untuk mendapatkan sanjungan, dan agar dibedakan dengan yang lain, dengan ustadz-ustadz yang biasa, kiai-kiai yang biasa, yang mungkin dikatakan nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah SAW, meskipun dia sendiri belum terbukti. Dan satu lagi, saya lupa teman-teman, dia akan sering membanggakan soal darah ya, sampai-sampai mengatakan orang yang mengatakan tidak ada manfaatnya darah tersambung kepada Rasulullah, maka orang itu bejat. Ini kata Habib Nopel. Coba di video yang pernah kita lihat, bahkan di channel ini juga pernah saya reaction teman-teman, ada Habib yang mengaku pernah meminum darah. Coba dong tes ya, darahmu tersambung tidak dengan darah yang kalian minum itu ya. Bahkan sudah berapa kali diupload juga di channel Bang Heri Pras, kemudian Orlet Muslim Channel, Anak Pasar Hijrah ya, terkait dengan Habib yang katanya mengaku pernah meminum darah Rasulullah SAW. Coba dong tes DNA dengan darah tersebut ya. Bukankah darah itu juga kemudian rambut adalah salah satu media untuk menguji keabsahan nasab kita tersambung atau tidak, sah atau tidak? Lah kok malah diminum darahnya ya? Maka ini menjadi bukti teman-teman bahwa ceramah ini adalah ceramah doktrin, 100% doktrin. Barakallahu fikum. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.